Tes tes tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nici Putra Pratama, NPM 247820257. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan project yang berjudul yaitu Smart Farming IoT, Sistem Monitoring dan Penyiraman Otomatis Tanaman Berbasis IoT atau Internet of Things. Jadi pada project kali ini project ini tuh dibuat sebagai bentuk penerapan konsep manajemen project teknologi informasi atau manajemen TI, di mana sebuah project itu tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya aja, tapi juga bagaimana project tersebut direncanakan, dianalisis, dikelola dan dikendalikan agar tujuan yang diharapkan itu dapat tercapai ya. Dan secara umum project Smart Farming IoT ini dirancang untuk membantu proses perawatan tanaman ya, untuk menjaga dan juga membantu proses perawatan tanaman agar menjadi lebih efektif dan efisien. Permasalahan utamanya yang ingin diselesaikan adalah di sini adalah proses penyiraman tanamannya itu kebanyakan pada umumnya juga ya itu masih manual. Masih perlu tenaga kerja manusia. Dan dalam kondisi manual ini pengguna itu harus kayak dia tuh datang ke lokasi tempat penanamannya untuk ngecek kondisi tanah dan baru melakukan penyiraman. Dan cara seperti ini tuh tentu menghabiskan menghabiskan tenaga dan juga waktu dan juga perhatian yang cukup besar gitu, terutama jika si pengguna itu memiliki banyak sekali tanaman atau sedang tidak berada di lokasi gitu ya. Melalui proyek ini, saya mencoba menghadirkan solusi berbasis Internet of Things atau IoT, yaitu teknologi yang memungkinkan si perangkat fisiknya seperti kayak sensor, microcontroller, dan juga pompa air itu saling terhubung serta dapat bekerja secara otomatis, dan sistem ini nantinya mampu membaca kondisi kelembapan tanah ya secara real time dan menggunakan sensor. Kemudian data tersebut nanti diproses oleh microcontroller ESP32. Dan jika nanti tanah terdeteksi kering, nanti maka sistem akan mengaktifkan pompa air secara otomatis, dan begitu juga sebaliknya jika tanah juga sudah cukup basah, pompa akan berhenti, tidak terjadi penyiraman berlebihan. Harapannya sih nanti sistem Smart Farming IoT ini dapat menciptakan atau menjadi solusi sederhana namun juga bermanfaat bagi pengguna-penggunanya yang tadi dalam merawat tanaman dan juga dapat manage waktu ya atau menghemat waktu, itu juga mengurangi ketergantungan pada penyiraman manual serta nanti bisa meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data sensor gitu. Kita next, selanjutnya pada slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan bagian latar belakang ya. Latar belakang dari project saya yaitu Smart Farming IoT. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kan proses penyiraman tanaman itu masih banyak seperti yang saya bilang tadi ya, dilakukan secara manual baik oleh misalnya petani atau pemilik kebun-kebun kecil maupun masyarakat-masyarakat yang menanam tanamannya di rumah, di sekitar misal di halaman, di belakang rumah, di mana-mana ya. Maksudnya kebanyakan masih menggunakan manual gitu, masih disiram sama pengguna seperti kayak manusia gitu ya. Dan penyiraman manual itu biasanya dilakukan dengan melihat kondisi tanamannya dulu kan. Karena kayak misalnya kita harus, misal saya nih, kayak saya tuh kalau mau nyiram tanaman itu berarti saya harus lihat dulu tanamannya apakah kering atau nggak basah. Kalau basah ya nggak usah disiram lagi. Dan kalau misalnya kering baru ntar disiram. Dan cara seperti ini tuh belum tentu selalu tepat ya, karena kebutuhan air pada tanaman tuh dapat berbeda-beda tergantung dari kondisi tanah, cuaca, suhu udara, dan tingkat kelembapannya. Dan permasalahan itu nanti muncul ketika si pengguna tidak mengetahui secara pasti apakah si tanah tersebut itu masih cukup lembab
atau sudah kering tanpa adanya data yang akurat seperti itu. Dan keputusan penyiraman itu kadang seringkali hanya berdasarkan perkiraan aja, kayak misalnya ya kayak tadi yang seperti saya bilang ya dalam apa namanya, tebakan saya kayak kalau tanah itu kering tinggal disiram, kalau tanah basah ya nggak usah disiram. Padahal sebenarnya bisa aja kalau tanah basah itu cuman bagian permukaannya aja, belum sampai ke dasar dari tanahnya. Jadi belum mencangkup apa namanya, air itu sampai ke akar gitu. Dan juga mungkin juga tanah itu dengan air yang kalian lihat tadi itu tuh belum cukup untuk si tanaman tersebut, dan masih banyaklah faktor-faktor lain. Nah, kalau kayak gitu kan kita jadi mengkira-kira apakah tanaman ini harus disiram atau enggak. Dan pada hal ini itu menunjukkan bahwa si penyiraman itu yang tidak tepat dapat memberikan dampak nanti negatif kepada kesehatan tanaman. Selain itu, penyiraman manual juga itu memiliki kelemahan-kelemahan lain dari sisi misal efisiensi waktu ya tadi, dan juga tenaga. Jadi pengguna itu harus selalu berada di lokasi untuk memantau kondisi tanaman. Jika pengguna sedang, kalau misalnya kita misal kayak saya misal kuliah ya, itu juga kan sibuk ya. Jadi kita nggak terlalu fokus untuk melakukan penyiraman pada tanamannya gitu. Mungkin juga ada yang misalnya kerja atau suka pergi-pergi ke luar kota dan lain-lain. Maka nanti tanamannya itu tidak mendapatkan perawatan sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Dan kondisi ini menjadi masalah juga karena tanaman itu membutuhkan perawatan yang rutin dan konsisten dan konsisten. Sedangkan manusia itu memiliki keterbatasan waktu dan aktivitasnya. Dan dari sudut pandang manajemen proyek TI ini, kondisi tersebut itu menunjukkan adanya kebutuhan terhadap sebuah solusi teknologi yang dapat menyelesaikan masalah secara lebih efektif, dan proyek ini itu muncul karena adanya gap tadi ya, ada gap atau enggak kesenjangan antara kebutuhan pengguna untuk perawatan tanaman secara rutin dengan keterbatasan pengguna dalam melakukan pemantauan dan penyiraman secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sistem yang mampu bekerja secara otomatis, dapat membaca kondisi tanah, dan membantu pengguna mengambil keputusan berdasarkan data. Sebentar ya, ada telepon. Oke, kita lanjut. Jadi, sebentar tadi ya. Oh ya, masih latar belakang ya. Jadi, dari penjelasan saya tadi, teknologi IoT ini yang saya pilih itu menjadi pilihan yang tepat. Karena IoT itu memungkinkan perangkat seperti kayak sensor kelembapan tanah, sensor suhu, ESP32, relay, pompa air, dan juga dashboard monitoring yang saling terhubung dalam satu sistem. Dan dengan sistem ini, kondisi tanaman itu dapat dipantau secara real time, dan proses penyiraman juga dapat dilakukan secara otomatis sesuai kebutuhan atau pH tanah gitu ya. Jadi pada latar belakang proyek ini tuh bukan hanya karena perkembangan teknologi doang, karena tetapi juga karena adanya masalah nyata dalam perawatan tanaman. Dan proyek Smart Farming IoT itu nanti diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih modern, efisien, dan berbasis data, sehingga proses penyiraman itu nanti tidak lagi hanya bergantung pada perkiraan atau kehadiran pengguna di lokasi atau manusia itu tadi ya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Jadi berdasarkan latar belakang tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa masalah utama ya menjadi dasar dalam pelaksanaan proyek Smart Farming IoT tadi. Yang pertama tadi ya, yaitu penyiraman tanaman masih dilakukan secara manual. Jadi dalam sistem manual itu pengguna itu harus kayak tadi ya saya bilang, mengecek tanaman secara langsung, melakukan penyiraman sendiri, dan cara ini tuh kurang efisien karena membutuhkan waktu dan tenaga, terutama jika tanaman yang dirawat itu cukup banyak atau lokasinya tidak terlalu mudah dijangkau atau jauh. Selain itu, penyiraman manual juga sangat bergantung pada kedisiplinan si pengguna. Jika si pengguna itu nanti lupa atau sedang sibuk, maka tanaman itu bisa beresiko tidak mendapatkan air sesuai kebutuhannya, dan juga bisa mati ya tanamannya ya. Masalah yang kedua tadi ada tidak ada tidak adanya monitoring kondisi tanah.
secara real time. Pada umumnya, si pengguna itu hanya melihat kondisi tanaman dari tampilan luar aja ya, seperti saya bilang tadi. Misalnya kayak daun terlihat layu atau tanah terlihat kering, padahal kondisi tersebut belum tentu menggambarkan tingkat kelembapan tanah secara akurat. Tanpa adanya data sensor, pengguna dapat memperkira-kiraan ya, mengkira-kira dan tidak dapat mengetahui secara pasti apakah si tanah tersebut benar-benar membutuhkan air atau tidak. Masalah yang ketiga itu ada resiko dan kekurangan air pada tanaman ya. Jadi jika tanaman kekurangan air, maka proses pertumbuhan itu dapat terganggu. Daun menjadi layu, tanaman bisa mati, dan lain-lain. Dan namun jika tanaman terlalu banyak mendapatkan air, akar itu dapat cepat membusuk dan kondisi tanah itu menjadi tidak sehat. Dan artinya masalah dalam proyek ini bukan hanya tentang bagaimana penyiraman tanaman, tetapi bagaimana menyiram tanaman pada waktu dan jumlah yang tepat. Masalah yang keempat di sini ada penggunaan tidak selalu berada di lokasi tanaman. Ini masalahnya sebenarnya kebanyakan ya, bukan sedikit dari masalahnya orang tani. Kalau masalah sedikitnya itu misal kayak dia nanamnya di rumah, yaitu kebanyakan masalahnya seperti yang di atas ini tadi ya, yaitu ada penyiraman tanaman, tidak ada monitoring dan lain-lain. Dan masalah yang keempat ini lebih ke orang yang tanamannya itu memang jangkauannya jauh ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, si pengguna itu mungkin memiliki aktivitas-aktivitas yang lain juga. Misal kayak seperti saya bilang tadi, saya kayak kuliah, mungkin juga ada orang-orang yang bekerja, suka pergi-pergian luar kota atau luar negeri, atau kegiatan-kegiatan lain yang membuat mereka tidak bisa memantau tanaman secara terus-menerus. Kondisi ini tuh nanti menjadi kendala karena tanaman itu nanti tetap membutuhkan perawatan meskipun pengguna sedang tidak berada di tempat. Dan dari identifikasi masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa proyek ini itu memiliki kebutuhan yang jelas karena masalah-masalah tadi bisa diselesaikan dengan menyediakan sistem yang mampu melakukan monitoring otomatis, pengambilan keputusan berdasarkan data, dan juga penyiraman otomatis. Dengan adanya sistem smart farming IoT saya ini, proses perawatan tanaman diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien dan tidak hanya bergantung pada kehadiran pengguna secara langsung. Oke, kita next. Lanjut ke tujuan project. Jadi setelah ngejelasin masalah utama tadi yang berhasil diidentifikasikan, tahap berikutnya adalah menentukan tujuan project ini. Tujuan dari project ini sangat penting dalam manajemen project karena menjadi arah utama dalam pelaksanaan kegiatan. Tanpa tujuan yang jelas, proyek nanti akan sulit dikendalikan dan hasil-hasilnya itu bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tujuan yang pertama di sini ada dari proyek Smart Farming IoT ini adalah membuat sistem monitoring tanaman berbasis IoT. Jadi sistem ini nanti dirancang agar dapat membaca kondisi tanaman, khususnya kelembapan tanah, menggunakan sensor terhubung dengan microcontroller, dan dengan adanya monitoring berbasis IoT, pengguna nanti tidak perlu selalu mengecek tanaman secara manual karena datanya kondisi tanaman itu dapat diperoleh melalui sistem. Tujuan yang kedua di sini adalah membantu pengguna mengetahui kondisi kelembapan tanah secara lebih akurat. Jadi kelembapan tanah itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perawatan tanah. Jika kelembapan tanah itu dapat diketahui secara real time, maka si pengguna itu nanti tidak akan mengira-mengira lagi dan dia akan dapat memahami kapan tanaman itu membutuhkan air dan kapan tanaman tidak perlu disiram. Yang ketiga di sini ada mengaktifkan pompa air secara otomatis ketika tanah terdeteksi kering. Jadi pada sistem itu sensor kelembapan tanah itu akan membaca kondisi tanah kan tadi. Dan jika nilai kelembapannya itu berada di bawah rata ya, kondisi pH-nya di bawah rata-rata itu atau enggak di bawah dari apa namanya dari kelembapan ya, berarti kayak lembab kering kan. Itu maka nanti ESP32 tadi ya seperti saya bilang, itu nanti akan memproses data tersebut dan mengaktifkan relay untuk menyalain pompa airnya. Dengan cara ini nanti sistemnya itu dapat melakukan penyiraman secara otomatis seperti
itu. Tujuan yang keempat di sini adalah menampilkan data sensor pada dashboard yang sederhana. Jadi maksudnya dashboardnya ini nih berfungsi sebagai media informasi aja ya, informasi kepada si pengguna. Nanti dia bisa melakukan monitoring seperti melihat kondisi kelembapan tanah, suhu dan kelembapan udara. Dengan adanya dashboard, nanti si pengguna itu dapat lebih mudah ya memahami kondisi tanah dan memantau apakah sistem tersebut berjalan dengan baik. Secara keseluruhan tujuan dari proyek ini adalah menciptakan sistem yang mampu menggabung hardware, software, dan jaringan IoT untuk membantu proses perawatan tanaman. Dan kalau di sisi manajemen proyek ya, kalau tujuan ini tuh sudah cukup ya, sudah cukup spesifik karena tadi memiliki hasil akhir yang jelas, yaitu sistem monitoring dan penyiraman otomatis seperti itu. Lanjut ya, kita ke slide selanjutnya yaitu deskripsi dari projectnya. Jadi deskripsi dari project ini pada project smart farming IoT adalah sistem monitoring dan penyiraman tanaman otomatis yang menggunakan konsep IoT. Jadi sistem ini itu nanti menggabung beberapa komponen-komponen utama yaitu kayak perangkat keras, perangkat lunak, dan juga kondisi jaringan agar dapat bekerja secara terregenerasi. Terus tujuan utama dari sistem ini itu adalah membantu pengguna dalam membantu kondisi tanaman dan melakukan penyiraman secara otomatis berdasarkan data kelembapan tanah. Komponen utama di sini ada komponen utama dari project ya, itu ada ESP32 sebagai microcontroller atau pengendali utama. Nanti ESP32 ini nanti berfungsi sebagai menerima data dari sensor dan nanti akan diproses hasil dari data tersebut lalu memberikan perintah kepada komponen-komponen lain seperti kayak relay dari pompa air gitu ya. Yang kalau misalnya tanah kekurangan pH ya dia bakal nyiram lagi gitu. Atau juga kalau kekurangan air ya kalau kekurangan pH ya dia ditambah kayak vitamin untuk tanaman, kalau misal kekurangan air ya disiram secara otomatis seperti itu. Komponen berikutnya ada sensor kelembapan tanah. Nah, sensor ini baru berfungsi sesuai dengan komponennya ya tadi ya. Fungsinya untuk membaca kondisi tanah secara langsung. Jadi sensor nanti akan mendeteksi apakah tanah tersebut berada di kondisi kering, lembab, atau basah. Selain itu, sistem juga menggunakan sensor DHT11 atau DHT22. Sensornya nanti digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitar tanaman. Jadi data dari suhu dan kelembapan udara dapat menjadi informasi tambahan dari untuk pengguna ya, dan juga membantu si pengguna memahami kondisi lingkungan tanaman secara lengkap. Selanjutnya ada relay dan pompa air. Nah, relaynya itu nanti sebagai saklar elektronik yang cuman mengatur hidup dan matinya si pompa airnya gitu. Dan ketika si ESP32 tadi ya menerima data bahwa tanah dalam kondisi kering, maka ESP32 akan mengirim perintah ke relay untuk menyalakan pompa air seperti itu. Selain itu ada perangkat kerasnya ya. Dan pada proyek ini juga dilengkapi dengan dashboard atau web mobile. Dan dashboard ini nanti berfungsi untuk menampilkan data ya, menampilkan data monitoring kepada pengguna seperti nilai kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara seperti itu. Lanjut kita ke slide selanjutnya di sini. Sabar. Tadi deskripsi project, cara kerja sistem. Kebalik ya sih, sabar ya. Deskripsi project kan tadi, kerja sistem. Belum ya? Oh iya, sorry. Oke, kita masuk ke cara kerja sistemnya ya. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan cara kerja dari Smart Farming IoT secara bertahap. Dan cara kerja dari sistemnya itu dimulai dari proses pembacaan data oleh sensor. Jadi sensor kelembapan tanah akan ditancapkan ke media tanamnya.
dan dia akan membaca tingkat kelembapan tanah secara real time, dan sensor ini nanti akan menghasilkan data yang menunjukkan apakah si tanah tersebut berada dalam kondisi berada dalam kondisi kering atau basah, dan data tersebut kemudian dikirimkan ke ESP32 untuk diproses. Dan tahap berikutnya pengelolaan data pada ESP32 nanti. SP32 itu nanti akan berperan sebagai otaknya ya dari sistemnya, dan data kelembapan tanah yang diterima dari sensor akan dibandingkan dengan batas atau ambang nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kayak misalnya kalau nilainya kelembapan tanahnya berada di bawah batas minimum, maka sistem akan menganggap tanah dalam kondisi kering dan membutuhkan penyiraman. Dan setelah data nanti diproses oleh SP32, nanti dia ngirimin data itu ke dashboard ya, perangkat keras tadi ya. Dashboard ini nanti ya nanti cuman buat si penggunanya itu nanti dapat melihat kondisi tanaman secara langsung melalui tampilan web atau mobile. Dan nanti jika sistem mendeteksi bahwa tanah itu dalam kondisi kering, maka ESP32 akan mengirimkan sinyal ke relay. Nanti yang relay itu akan mengaktifkan pompa airnya atau pompa air mini ya. Pompa air nanti akan menyiramkan tanaman secara otomatis sampai tanahnya mencapai kondisi lembab ya. Kondisi lembab sebagai batas yang telah ditentukan. Dengan cara ini, penyiraman itu nanti dapat dilakukan tanpa harus menunggu pengguna menyalakan pompa secara manual. Dan kalau sebaliknya juga begitu, kalau sensor membaca tanah sudah cukup basah, maka SP32 tidak akan mengaktifkan pompa air jika pompa sedang menyala, dan sistem akan mematikan pompa secara otomatis. Dan hal ini itu penting karena tidak terjadi penyiraman berlebihan yang dapat menyebabkan pemborosan air atau merusak kondisi akar tanaman. Jadi alur kerja sistem ini ya, itu menunjukkan bahwa project Smart Farming IoT-nya ini itu menggunakan prinsip otomatisasi berbasis data. Setiap tindakan yang dilakukan oleh sistem itu terutama kayak penyiraman tidak melakukan secara acak, tetapi berdasarkan hasil pembacaan sensor seperti itu. Kita lanjut ke komponen sistem. Jadi sistem ini tuh terdiri dari beberapa komponen tadi ya, saling yang terhubung, memiliki fungsi masing-masing. Setiap komponen tidak berdiri sendiri karena mereka itu bekerja secara terintegrasi agar sistem monitoring itu dan penyiraman otomatis dapat berjalan dengan baik. Tapi ini sama ya, sabar ya. Ini cara kerja. Oh, ini cuma komponen. Oh ya. Jadi komponen pertamanya di sini ada ESP32 yang tadi seperti saya bilang berperan sebagai pengendali utama dalam sistem. Selanjutnya di sini ada sensor kelembapan tanah, sensor untuk membaca kondisi kelembapan tanah. Selanjutnya ada DHT11 atau DHT22 ini berfungsi sebagai pembaca suhu dan kelembapan udara di sekitar tanamannya. Selanjutnya ada relay ya, relay tadi berfungsi sebagai kayak saklar lampu ya atau saklar elektronik yang menghubungkan ESP32 dengan pompa air. Selanjutnya yang terakhir ada pompa air mininya, itu pompa airnya untuk melakukan penyiraman secara otomatis. Dan selain komponen utama tadi yang seperti saya bilang, itu juga membutuhkan komponen pendukung seperti kayak kabel jumper, sumber daya listrik, selang air, dan media tanam. Dan komponen-komponen tadi itu komponen pendukung tadi ini diperlukan agar sistemnya itu dapat dirakit dan berjalan secara stabil. Baru kita masuk ke stakeholder ya. Jadi dalam manajemen proyek ini stakeholder itu merupakan kayak salah satu bagian yang penting karena keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga pihak-pihak ya. Stakeholder itu pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi stakeholder yang pertama di sini ada pengguna sistem. Jadi si pengguna yang menggunakan sistemnya ya. Itu pihak yang nanti akan menggunakan hasil dari proyeknya ini. Jadi pengguna bisa menggunakan pemilik tanaman,
sorry, pengguna itu bisa berupa kayak pemilik tanaman, petani kecil, atau masyarakat-masyarakat yang lain yang membutuhkan sistem penyiraman secara otomatis. Selanjutnya ada project manager. Jadi project manager di sini itu memiliki peran untuk mengatur jalannya project, kayak mulai dari perencanaan, pembagian tugas, pengawasan waktu, pengendalian biaya, hingga evaluasi hasil project. Dan dalam project ini, project manager itu bertanggung jawab memastikan setiap tahap-tahap tadi itu berjalan sesuai rencana, mulai dari analisis kebutuhan, perakitan hardware-nya, pembuatan dashboard, integrasi sistem, hingga pengujian ke tanamannya langsung. Coba. Selanjutnya ada kayak tim hardware atau software-nya. Jadi tim hardware software-nya itu nanti yang bertanggung jawab pada perakitan alatnya tadi, alat dari untuk membuat smart farming tadi ya. Ya, smart farming IoT-nya tadi. Kayak tadi ya, pemasangan dari ESP32, pemasangan sensor kelembapan tanah, sensor DHT, relay, dan pompa air. Dan sementara itu tim software itu nanti dia yang bertanggung jawab pada bagian yang pemrogramannya atau kayak sorry. Jadi dia sorry. Ini kita pindah tadi sampai ya. Jadi sampai mana tadi? Oh ya, tim software ya. Tim software itu tadi seperti saya bilang, dia itu untuk bagian pemrogramannya, kayak misal ngoding di apa namanya Arduino ya, dan juga beberapa coding-coding untuk peralatan-peralatan IoT tadi ya, kayak dan juga pengolahan data sensornya, serta pembuatan dashboard atau webnya tadi untuk monitoring. Dan kedua tim itu tuh harus bekerja sama karena sistem IoT membutuhkan integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Yang terakhir ada kalau misalnya project ini masuknya adalah untuk project kuliah, yaitu dia ada dosen. Dan kalau misalnya di kehidupan bukan kehidupan nyata ya. Bisa kalau project-project asli ya, project-project di luar itu penguji ya. Jadi antara keduanya itu berperan sebagai pihak yang menilai apakah proyek ini tuh sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam mata kuliah project TI, itu kalau dosen. Dan kalau penguji nanti dia akan menilai apakah project ini tuh sudah sesuai atau juga sudah layak untuk diberikan kepada pengguna atau masyarakat lain. Jadi penilaian itu tidak hanya dilihat dari hasil alatnya juga, tetapi dari pemahaman konsep project, analisis masalah, penerapan tools-nya, struktur presentasinya seperti ini, serta kemampuan menjelaskan project secara runtuh. Jadi yang terakhir ada apa namanya, admin ya. Jadi adminnya itu apabila nanti sistemnya dikembangkan lebih lanjut, nanti admin dapat bertugas untuk mengelola data pengguna, memastikan dashboard berjalan dengan baik, serta melakukan pemeliharaan sistem jika terjadi gangguan. Jadi dari pembahasan stakeholder ini dapat disimpulkan bahwa proyek Smart Farming IoT saya ini melibatkan beberapa banyak pihak ya yang saling berkaitan, dan pengguna itu membutuhkan solusi, tim project, membangun sistem, project manager, pengelolaan jalannya proyek, dan juga ada dosen dan juga atau penguji atau juga admin untuk mengevaluasi hasil proyeknya tadi. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup project ya. Ini udah berapa menit? Coba, sorry. 28. Oke. Jadi selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup project. Jadi dalam manajemen project kan ruang lingkup itu atau project scope-nya yang sangat penting karena ini berfungsi untuk menentukan batasan pekerjaannya. Karena kalau di luar dari proyeknya ya bisa jadi kemana-mana, proyek yang jadi gak selesai-selesai gitu ya. Dan dengan adanya ruang lingkup ini itu jadi lebih jelas dan proyek dapat berjalan dengan lebih terarah, tidak melebar ke mana-mana.
atau tidak melebar ke fitur-fitur yang lain yang berada di luar tujuan utamanya. Sabar. Dan ruang lingkup ini juga tuh membantu tim project ya dalam mengatur waktu, biaya dan sumber daya agar tetap sesuai dengan rencana. Dan ruang lingkup yang pertama di sini ada monitoring kelembapan tanah. Jadi sistem nanti akan menggunakan sensor kelembapan tanah untuk membaca kondisi tanah secara real time. Jadi data kelembapan tanah ini menjadi informasi utama yang digunakan untuk mengetahui apakah tanaman itu berada dalam kondisi kering, lembab atau basah. Seperti itu. Dan dengan adanya monitoring ini, nanti si pengguna tidak perlu hanya mengandalkan perkiraan visual karena kondisi tanahnya itu dapat diketahui berdasarkan data sensor. Selanjutnya ada penyiraman otomatis, sorry. Sistem dirancangkan agar pompa air itu dapat aktif secara otomatis ketika si sensor nanti mendeteksi bahwa si tanah tersebut berada dalam kondisi kering seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada penggunaan dashboard monitoring sederhana. Jadi dashboard digunakan untuk menampilkan data-datanya tadi yang sudah diambil kayak misal sensor suhu, tanah, udara, dan juga bertujuan untuk si penggunanya itu dapat memantau kondisi tanaman tersebut jadi lebih mudah seperti itu. Dan selain itu menentukan apa saja yang termasuk dalam project, ruang lingkup juga perlu menjelaskan hal-hal yang tidak termasuk dalam project. Dalam project ini fitur seperti kayak marketplace pertanian itu tidak terlalu termasuk ya dalam ruang lingkup. Artinya sistem ini tuh tidak dirancang untuk menjual beli hasil pertanian atau pengelolaan transaksi produk pertanian. Selain itu, fitur prediksi hasil panen juga tidak termasuk eh tidak termasuk dalam ruang lingkup project karena prediksi hasil panen itu membutuhkan analisis data yang lebih kompleks seperti kayak data cuaca, jenis tanaman, kondisi tanah dan lain-lain. Dan dengan pembatasan ruang lingkup yang seperti saya bilang tadi, project menjadi lebih realistis ya untuk dikerjakan dalam waktu yang tersedia. Fokus utama project tetap pada sistem monitoring kelembapan tanah dan penyiraman otomatis siapa itu aja. Dan dari sisi manajemen proyek ruang lingkup yang jelas dapat membantu menghindari scoop creep. Jadi scoop creep itu kondisi ketika si project itu melebar keluar secara awal dan menyebabkan keterlambatan atau pembekakan biaya biasanya. Selanjutnya kita masuk ke WBS atau Work Breakdown Structure. Jadi dalam manajemen proyek itu WBS adalah struktur yang pembagian pekerjaan project menjadi bagian-bagian yang lebih kecil ya, jadi lebih mudah nanti untuk dikelola. Dan WBS itu nanti membantu tim project memahami pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, siapa aja yang bertanggung jawab, serta bagaimana tahapan pekerjaan disusun agar project dapat diselesaikan secara sesuai rencana. Jadi pada project Smart Farming IoT pekerjaan utama dibagi menjadi beberapa bagian besar yaitu kayak analisis kebutuhan, desain sistem, perakitan hardware, pembuatan dashboard, integrasi sistem, pengujian dokumentasi. Dan setiap bagian memiliki peran penting dalam memastikan sistem dapat berjalan dengan baik. Tahap yang pertama tadi analisis kebutuhan. Jadi pada tahap ini coba Jadi pada tahap ini, tim project itu mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan dan juga kebutuhan si pengguna serta fungsi utama yang harus ada dalam sistemnya. Contohnya kayak nanti pengguna membutuhkan sistem yang dapat membaca kelembapan tanah. Nanti baru menyalakan pompa air secara otomatis dan menampilkan data di dashboard atau monitoring. Selanjutnya ada desain sistem. Jadi pada tahap ini tim nanti menentukan bagaimana sistem akan bekerja, komponen apa saja yang digunakan, serta bagaimana alur data berjalan dari sensor ke ESP32, kemudian ke dashboard dan ke pompa air seperti itu. Yang ketiga ada perakitan hardware. Nah ini lumayan penting karena dia sebagai komponen-komponen tadi itu mulai dirakit. Jadi setiap komponen itu harus dipasang dengan benar agar sistemnya itu dapat membaca data dan menjalankan penyiraman secara otomatis. Selanjutnya data pembuatan dashboard ya. Dashboard itu dibuat untuk menampilkan informasi dari sensornya agar si pengguna itu dapat memantau kondisi tanaman. Jadi dashboard itu harus dirancang secara sederhana aja dan mudah dipahami. Selanjutnya ada integrasi sistem. Jadi pada tahap ini hardware itu nanti dan software itu digabung agar dapat bekerja sebagai sistem. Jadi sensor itu harus dapat mengirimkan data ke ESP32, nanti ESP32 harus mengirim ke dashboard, dan relay nanti akan mengaktifkan pompa air.
seperti itu. Pengujian sistem ini juga sangat penting karena dia yang memastikan bahwa, setiap fitur-fiturnya tadi itu dijalankan, sesuai dengan tujuan dan terus ada mana tadi ya, pengujian sistem tadi udah. Nah, dokumentasi dan presentasi itu maksudnya seperti yang saya lakukan ini. Jadi kalau dokumentasi itu berisi penjelasan mengenai latar belakang proyek, tujuan komponen dan cara kerja sistem, biaya, resiko, dan juga hasil pengujian. Dan dokumentasi ini penting sebagai bukti bahwa proyek ini dikerjakan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip manajemen proyek. Dan dengan adanya WBS ini, pekerja itu dalam proyek itu menjadi lebih terstruktur ya, dan tim dapat mengetahui urutan pekerjaan, mengurangi resiko tugas yang terlewat, dan serta mempermudah pengendalian waktu dan biaya. Selanjutnya ada manajemen proyek. Jadi dalam manajemen proyek ini, waktu itu merupakan salah satu aspek penting dalam yang direncanakan dengan baik. Tujuannya nanti agar setiap tahapan itu pekerjaan dapat, selesai dengan jadwal dan juga selesai sesuai jadwal maksudnya, dan proyek itu tidak mengalami keterlambatan. Dan di sini proyek Smart Farming IoT ini direncanakan selesai dalam waktu 4 minggu ya. Jadi pembagian waktu dibuat berdasarkan tahapan pekerjaan, mulai dari analisis kebutuhan sampai pengujian dan juga presentasi. Minggu pertama itu kita fokus kegiatannya ya, itu adalah analisis kebutuhan dan desain sistem. Jadi pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah, menentukan kebutuhan pengguna, memilih komponen yang akan digunakan, serta merancang alur sistem kerja. Selanjutnya minggu kedua itu perakitan hardware IoT-nya. Jadi kayak komponen-komponen ESP32, sensor lembapan tanah, DAT22, relay, pompa air itu mulai dirangkai. Selanjutnya minggu ketiga itu pembuatan dashboard. Baru dashboardnya ini untuk menampilkan data-data sensornya tadi. Selanjutnya minggu keempat ini fokus ke pengujian. Jadi hasil-hasil dari minggu 1 sampai ketiga itu diuji untuk mastiin bahwa sensor itu membaca data. Dashboard dapat menampilkan dengan secara real time dan juga menampilkan informasinya, dan pompanya nyala secara otomatis seperti itu. Dan selanjutnya kita lanjut aja ke estimasi biaya project. Jadi dalam manajemen project itu biaya merupakan aspek penting ya, karena itu harus diperhitungkan sejak awal. Estimasi biaya itu membantu tim mengetahui kebutuhan dana, memilih komponen yang sesuai, menghindari pembengkakan anggaran selama proyek berjalan seperti itu. Dan pada proyek ini estimasi biaya difokuskan pada kebutuhan komponen-komponen hardware yang mendukung sistem. Komponen yang pertama di sini ada ESP32, itu estimasinya sekitar 70.000. Dan ESP32 kan menjadi komponen utama karena berfungsi sebagai pengendali sistem dan memiliki fitur Wi-Fi di dalamnya dan yang mendukung penerapan IoT-nya. Komponen kedua itu ada sensor kelembapan sebesar 20.000. Ini nanti digunakan untuk membaca kondisi tanahnya nanti. Selanjutnya ada sensor di HT11 atau 22 itu dengan estimasi sekitar 25.000. Sensor ini nanti digunakan untuk membaca suhu dan juga kelembapan udara. Selanjutnya ada relay sekitar 15.000, dan relay ini digunakan sebagai saklar elektronik untuk mengatur hidup matinya pompa air. Selanjutnya itu ada pompa air mini, estimasi biayanya sekitar 30.000, dan pompa air ini berfungsinya untuk melakukan penyiraman secara otomatis. Dan kalau misalnya juga ditambahin sama kebutuhan tambahan, misal kayak pakai menggunakan kabel jumper, selang, dan lain-lain ya, perlengkapan pendukung yang lainnya itu sekitar 50.000. Jadi seluruh biaya dijumlahkan pada total estimasi biaya project itu sekitar 210.000 ya. Dengan biaya tersebut project ini nanti bisa saling tergolong sederhana dan terjangkau ya, tetapi tetap mampu menunjukkan penerapan konsep IoT manajemen project TI secara jelas. Selanjutnya baru kita masuk ke resiko project dan solusi.
Jadi dalam manajemen project ini resiko adalah kemungkinan masalah yang dapat menghambat jalannya project atau mempengaruhi hasil akhir sistem. Jadi oleh karena itu resiko itu perlu diidentifikasi sejak awal agar tim itu dapat menyiapkan solusi atau langkah pencegahan. Jadi resiko yang pertama di sini sensor tidak akurat. Jadi sensor kelompok rentan itu bisa saja membaca data yang kurang tepat karena posisi sensor itu tidak sesuai, kualitas sensor kurang baik, atau belum dilakukan kalibrasi. Jika data sensor nanti tidak akurat, maka keputusan penyiramannya juga bisa jadi salah. Solusinya adalah melakukan kalibrasi sensor secara berkala dan juga melakukan pengujian pada kondisi tanah kering yang lembab dan basah agar hasil pembacanya itu jadi lebih valid. Selanjutnya risiko yang kedua ada pompa air tidak menyala. Masalah ini dapat terjadi karena kesalahan pada kabel, relay tidak bekerja, atau sumber daya listrik yang tidak mencukupi. Dan jika pompanya itu tidak menyala, maka sistem otomatis tidak dapat melakukan penyiraman. Solusinya adalah memeriksa koneksi relay, memastikan pompa air mendapat tegangan yang cukup, dan melakukan pengujian komponen sebelum sistem digunakan. Selanjutnya ada resiko yang ketiga, internet tidak stabil karena sistem IoT ini basicnya adalah membutuhkan koneksi internet yang dibutuhkan untuk mengirim ke dashboard nanti. Itu jika koneksinya terganggu, maka data monitoring itu bisa terlambat atau bisa juga tidak terkirim. Solusinya itu menyiapkan mode manual atau penyimpanan data sementara agar sistemnya itu bisa berjalan meskipun koneksi internet bermasalah. Yang keempat ada dashboard error atau project terlambat. Ya hampir sama seperti tadi, tapi kalau di bagian ini dashboardnya. Jadi internetnya bagus tapi dashboardnya enggak. Jadi dashboard itu bisa mengalami error karena kesalahan program, integrasi belum sempurna, atau kurangnya pengujian. Solusinya adalah melakukan debugging secara rutin, membagi tugas dengan jelas, mengikuti timeline project yang sudah dibuat dengan melakukan identifikasi resiko dan menentukan solusinya seperti tadi, itu project menjadi lebih siap menghadapi kendala-kendala yang muncul. Dan hal ini itu menunjukkan bahwa project ini tidak hanya dirancang dari sisi teknis, tapi juga dikelola dengan prinsip manajemen project yang memperhatikan pencegahan masalah, pengendalian risiko, dan keberhasilan hasil akhir. Oke, yang terakhir ini penutup ya. Jadi project Smart IoT itu sistem smart farming itu sistem monitoring dan penyiraman otomatis tanaman berbasis Internet of Things. Merupakan project yang bertujuan untuk membantu proses perawatan tanaman agar menjadi lebih efektif dan menggunakan beberapa perangkat ya pada sistemnya itu kayak menggunakan sensor, SP32 dan juga lain-lain. Dan dari sisi manfaatnya, project ini bisa dapat membantu pengguna mengetahui kondisi tanaman secara real time dan mengurangi ketergantungan pada penyiraman manual. Dan pada sisi manajemen project TI-nya itu project ini telah menerapkan beberapa konsep penting ya seperti kayak identifikasi masalah, tujuan project, stakeholder, ruang lingkup, WBS, manajemen waktu, estimasi biaya, risiko project, dan solusi. Dan kalau ini sabar. Jadi secara keseluruhan project ini itu menunjukkan bahwa teknologi IoT dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam perawatan tanaman seperti itu. Walaupun sistem ini itu masih dapat dikembangkan lebih lanjut dan project ini sudah menjadi dasar baik untuk menerapkan smart farming dalam skala kecil. Oke, demikian dari presentasi project yang saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.